Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari kedua Idul Fitri ini kita bisa melaksanakan ziarah kepada ahli-ahli kubur kita. Mudah-mudahan ahli-ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terima iman Islamnya, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan ahli-ahli kubur kita di robah min riyadil jannah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke baginda alam, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhanul muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang ziarah secara umum bisa diartikan dengan mendatangi kepada ahli-ahli kubur kita yang sudah mendahului kita. Biasanya ziarah ini sudah sangat mengakar di kalangan kaum muslimin dan muslimat, khususnya di negara Indonesia, di mana ketika selesai melaksanakan ataupun ketika selesai Idul Fitri di hari keduanya, umat muslim dan muslimat semuanya datang ke kuburan untuk berziarah ahli kuburnya di makam. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan berziarah ke makam ataupun ke kuburan. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah melarang dan banyak manfaatnya berziarah ke makam itu, membolehkan kita untuk berziarah ke makam. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Nahaitukum an ziyarati kubur." Sesungguhnya aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang aku membolehkan kalian semuanya untuk berziarah kubur. Sebab kenapa? Kalau kita berbicara tentang ziarah kubur ke makam ataupun ke ahli kubur kita, ini banyak sekali manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya yang masih hidup. Ada 3 hikmah yang dapat kita petik dari kita berziarah ke makam ataupun ke kuburan ahli-ahli kubur kita, berziarah ke orang-orang soleh kita, ataupun dijadikan ziarah kepada orang-orang yang anggap kita punya keramat. Yang pertama, hikmah daripada kita berziarah ke makam itu, yang pertama, kita mengingat bahwa kematian itu akan ada ataupun bakal terjadi kepada kita. Sebab setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian, entah kapan, di mana waktunya, di mana kapan, otomatis kita akan merasakan juga. Itu merupakan suatu rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua, mengingatkan kita bahwa di akhir, setelah kehidupan ada kematian. Nah, nanti kita kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan merasakan kematian juga. Yang ketiga, orang yang kita ziarahi tentunya ini merasa senang, kita doakan, kita bacakan tahlil, kita bacakan tahmid, kita bacakan yasin untuk memperingan daripada siksaan kubur tersebut. Oleh karena itu, makanya kita yang selaku masih hidup diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
mari kita biasakan, kita ajak anak-anak kita mulai dari sejak dini untuk berziarah kepada kubur, karena banyak hikmah yang besar ketika kita berziarah kepada ahli-ahli kubur kita. Mudah-mudahan ahli-ahli kubur kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.